Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo memberikan promosi tiket gratis bagi pengunjung yang lahir pada tanggal 16, 17, 18 Agustus. Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo di momen kemerdekaan memberikan promo tiket gratis kepada pengunjung yang lahir pada tanggal 16, 17, 18 Agustus. Hal ini dilakukan tidak lain untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun. Humas Bandung Zoo Sulhan Syafi'i mengatakan pengunjung yang ingin mendapatkan tiket gratis cukup menunjukkan kartu tanda penduduk atau kartu identitas yang menunjukkan bahwa lahir pada tanggal tersebut kepada bagian loket pintu masuk. Promo ini berlaku untuk semua usia, satu kartu identitas hanya untuk satu tiket. Bandung Zoo juga ingin memberikan kesempatan bagi pengunjung agar lebih dekat dan mengenal berbagai satwa yang ada di Bandung Zoo. Jadi orang yang lahir tanggal 16 bisa masuk tanggal 17, bisa tanggal 18. Orang yang tanggal 18 lahirnya bisa tanggal 16 juga. Selama 3 hari kan, 16, 17, 18. Jadi bebas masuknya. Jadi tidak dipungut biaya kalau masuk ke sini. Kan biasanya masih sekolah, ada KTA-nya biasanya kan. Biasanya ada KTA-nya atau ya kalau enggak ibunya potretin aja akte kelahirannya. Nggak usah dibawa akte kelahirannya, cukup dipoto ini anak saya lahir tanggal sekian. Di samping itu, pihak Bandung Zoo juga menggelar berbagai perlombaan kemerdekaan yang bisa dinikmati dan diikuti. Pada kesempatan itu, pengunjung juga dapat menjelajahi dan melihat koleksi satwa yang ada di Kebun Binatang Bandung. Mulai dari satwa yang dilindungi hingga satwa yang menggemaskan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Semarak kemeriahan dalam menyambut HUT RI ke-79. Warga di Cianjur, Jawa Barat hiasi akses jalan perkampungan dengan bendera raksasa dengan panjang 400 meter dan lebar 3 meter. Bendera merah putih tersebut dibentangkan sebagai atap jalan gang menyerupai sebuah terowongan. Berbagai cara dilakukan oleh masyarakat dalam menyambut dan menyemarakan HUT RI ke-79. Nuansa dari kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa dan marak di berbagai daerah dan wilayah khususnya di Indonesia. Jalan raya hingga gang-gang mulai dipenuhi berbagai hiasan ornamen merah putih. Salah satunya di Kampung Selajambe, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Warga di satu kampung secara swadaya membuat bendera merah putih dengan ukuran panjang 400 meter dan lebar 3 meter. Bendera raksasa tersebut dipasang dan dijadikan hiasan sebuah atap di jalan gang yang menyerupai sebuah terowongan. Di sepanjang akses jalan perkampungan ini, bendera raksasa tersebut melintang dan dikolaborasikan dengan pernak-pernik lainnya, seperti lampu hias dan yang lainnya, sehingga membuat semarak kemeriahan kemerdekaan sebagai rasa sukacita masyarakat, serta semangat nasionalisme juga terlihat sudah terpancar di desa tersebut. Menurut Ketua RT setempat, pemasangan bendera merah putih panjang ini merupakan kali pertamanya dilakukan di kampungnya. Dan untuk biaya mulai dari pembuatan bendera hingga pemasangannya dilakukan secara swadaya oleh warga satu RT. Sehingga dalam kurun waktu 1 minggu, bendera sudah melintang dengan cara dibuat sebuah terowongan di jalan gang kecil. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia, serta sebagai rasa penghormatan terhadap para pejuangnya. Ya, awalnya kita mengumpulkan satu warga, terutama warga RT 1 ini. Nah, dikumpulkan, terus yang punya ide silakan dirempu. Gimana yang bagus itu diambil yang terbaik. Nah, kebanyakan milihnya itu ada bendera yang panjang katanya gitu. Ya diusulkan itu warga nyetujui. Terus gimana caranya? Caranya kita pertama dana dari mana? Terus kita ngambil dari swadaya masyarakat. Awalnya dalam sebuah musyawarah, warga sangat menginginkan adanya bendera ukuran panjang yang dipasang di kampung ini, sehingga mereka rela memberikan iuran agar keinginan untuk memasang bendera tersebut bisa terlaksana. Para warga secara sukarela menyumbangkan dana seikhlasnya. Pemasangan bendera panjang ini juga tidak hanya sekedar simbol nasionalisme,
namun juga sebagai bentuk refleksi. Berharap hal ini juga bisa semakin membangkitkan semangat persatuan dan gotong royong warga masyarakat, khususnya yang ada di RT-nya. Perasaannya sangat senang, antusias banget. Masyarakat semua juga antusias, semangat gitu untuk dimintain iuran juga nggak ada yang nolak gitu ya, pada ngasih seridonya. Kita kumpulin semuanya mulai kita mungutnya dari mulai pas tanggal 1 Agustus itu udah ada pemungutan ke warga-warga gitu. Menurut salah seorang warga, pemasangan bendera ini disambut hangat masyarakat dan merasa bangga, sehingga masyarakat begitu antusias melakukan swadaya mulai dari iuran dana hingga pemasangan bendera. Mengingat pemasangan bendera ini merupakan kali pertama dilakukan dan berharap kedepannya bisa lebih baik dan lebih panjang lagi benderanya. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kampung Galumpit, warga kompak menyulap jalan raya sepanjang 70 meter menjadi lorong bendera merah putih. Jalan raya sepanjang 70 meter di salah satu Kampung Galumpit RW 16, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, disulap menjadi sebuah lorong bendera merah putih. Penyambutan dengan menghias jalan menjelang Hari Raya Kemerdekaan ternyata pertama kalinya dilakukan oleh warga Kampung Galumpit. Dengan menggunakan 5 buah bendera merah putih yang berukuran masing-masing 70 x 4 meter tersebut, terbentang di sepanjang jalan yang berada di pemukiman warga. Bendera-bendera besar tersebut dipasang di atas 18 tiang gapura yang berbahan bambu. Menariknya, biaya untuk menghias kampung mereka didapat dari hasil swadaya masyarakat yang mayoritas menggeluti berbagai usaha. Banyak yang menyebut juga kampung ini sebagai Kampung Galumpit. Bahkan, proses pembuatannya hanya memakan waktu 5 hari. Di mana Karang Taruna dan warga berkolaborasi membuat kain sejak awal Agustus lalu dan menghabiskan dana 9 jutaan dari swadaya masyarakat. Selain lorong merah putih, jalan tersebut juga didekorasi dengan berbagai pernak-pernik khas perayaan HUT RI, termasuk bendera beraneka warna, bendera merah putih berukuran kecil, serta tulisan selamat datang dalam bahasa Sunda. Ketua Karang Taruna Sapu Jagat RW 16, Yoga Muhammad Fatul Wahab menjelaskan, ide menghias kampung ini dilandasi untuk memberikan penghormatan kepada pahlawan bangsa yang telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Lamanya pengerjaan ini memakan waktu 5 hari. Ya, pengerjaan tuh dari jam 7 sampai jam 5. Dilanjut malam dari jam 8 sampai jam 12 malam. Dari swadaya masyarakat sama ada donatur yang mendukung kegiatan ini. Berbeda-beda setiap tahun. Untuk ini tahun pertama dilaksanakannya terowongan ini di Kampung Galumpit. Selain pemandangan hiasan bendera, warga setempat dan pengunjung yang melintas di Jalan Raya Galumpit pun tampak antusias. Banyak yang mengambil foto untuk mengabadikan momen tersebut. Lorong merah putih ini paling banyak dikunjungi pada sore hari. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan. Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat meriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-79 dengan kegiatan dan perlombaan yang diikuti oleh seluruh Kanwil Kemendag di Jawa Barat. Diawali dengan bersepeda santai keliling kota Bandung, Kemendag Provinsi Jawa Barat turut memeriahkan semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dengan semangat tema kemerdekaan yakni Nusantara Baru, Indonesia Maju, Kemenak Jabar mengisi kemerdekaan kali ini dengan aktivitas ceria seperti lomba pindah bola pingpong, lomba sarung hingga lomba balon berisi air. Suasana pun penuh gembira sekaligus bangga lantaran baru saja Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mendapat tanda tangan kehormatan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Jokowi.
sehingga membuat seluruh jajaran Kementerian Agama semakin semangat dalam bekerja dan terus menjaga kerukunan antar umat beragama. Bersyukur Kanwil Kementerian Agama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa Bapak Menteri Agama telah mendapat kehormatan bintang Mahaputra dari Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh beliau, ini adalah satu keberkahan bagi Kementerian Agama, dan ini adalah sebagai wujud bahwa bersama-sama kita telah melaksanakan berbagai kegiatan moderasi beragama, kerukunan umat beragama. Semoga bagi kami ini terus bisa lebih memaksimalkan kinerja kita Kementerian Agama dalam mewujudkan Indonesia maju. Diharapkan semangat moderasi umat beragama semakin kuat di usia ke-79 tanah air tercinta Indonesia. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Pobi Roska melaporkan. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peristiwa Rengas Dengklok yang menjadi tempat singgah Soekarno setelah diculik oleh para pemuda untuk segera merumuskan teks proklamasi. Berikut ulasannya. Inilah kantor Kawedanan Rengas Dengklok atau kantor Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat terdahulu. Lokasi bangunan yang terletak di depan pasar tradisional ini pernah dijadikan sebagai lokasi pengibaran bendera merah putih pertama pada tanggal 16 Agustus 1945 silam. Kala itu dijemputnya Presiden Soekarno oleh kelompok orang tua untuk kembali ke Jakarta dari rumah sejarah Rengas Dengklok, membuat masyarakat telah mengetahui bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia akan segera diproklamasikan. Bersamaan itu, Soko atau Camat saat itu Raden Sujono Hadi Pranoto bersama masyarakat mulai menyiapkan petugas untuk mengadakan upacara pengibaran bendera merah putih dan menurunkan bendera Hinomaru atau Jepang. Peristiwa pengibaran bendera merah putih pertama itu sendiri dikibarkan di halaman kantor Kawedanan Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun sayangnya bangunan kantor Kawedanan Rengas Dengklok yang sebagai saksi bisu sejarah dalam kemerdekaan bangsa Indonesia ini, kini kondisinya tak terurus dan memprihatinkan. Hampir 75% bangunan kondisinya mengalami kerusakan. Kondisi itu tak hanya terjadi di luar bangunan, melainkan di dalam bangunan. Saat ini kantor Kawedanan Rengas Dengklok hanya dijadikan sebagai tempat tidur para pengemis hingga pengamen jalanan. Sementara, di halaman parkir kantor Kawedanan dijadikan sebagai lahan parkir kendaraan. Betul, bahwa bendera merah putih pertama kali itu kemerdekaan di Rengas Dengklok itu di sini. Kondisinya sangat memprihatinkan, Kang Usna. Kang Usna bisa lihat sendiri bahwa dulunya di sini adalah tempat musyawarah para masyarakat. Terus ketika pemerintahan tidak memperhatikan aset budaya, cagar sejarah, harusnya ada peduli terhadap sejarah Indonesia. Apalagi kemerdekaan itu berawal dari Rengas Dengklok. Dengan kondisi yang kurang terawat ini, seharusnya pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah bisa turut merawat dan melestarikan bangunan-bangunan bersejarah tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahraisi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus ragam informasi menarik lainnya setiap hari Senin sampai Jumat hanya di Inspira TV. Saya Ajeng Kurnia Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.